Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, heboh ya setelah beredarnya video mudik bersama Pemprov DKI Jakarta. Itu ada pemudik yang menggunakan kaos, itu juga sudah sempat kita bahas Iya, ya. kemarin kita bahas. Nah, tetapi ini terakhir ada klarifikasi sepertinya Kang dari mereka yang memang ingin mengusung Anies gitu. Oh, yang bikin kaosnya. Yang bikin kaosnya, yang Oke. membagi-bagikan kaosnya gitu loh. Jadi ini sudah terjawab lah harusnya. Nah, jadi siapa itu, Kang? Itu ada warga dari Tanah Merah Kang di Jakarta. Tanah Merah itu nama Daerah, nama wilayah gitu loh. Sehingga berinisiatif gitu loh. Ya gimana sih, namanya juga begitu ngefans gitu kan, begitu kagum. Iya. Inisiatif udah bikin ya, kita bagiin. Nah, diakui juga itu tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Gitu. Gitu ternyata cerita yang benarnya ya. Nah, Ya, menarik, Kang. Saya sangat memahami situasi psikologis warga yang dari Tanah Merah itu. Saya nggak tahu juga apakah itu satu orang yang membelikan ke beberapa orang ataukah itu urunan. Tapi terlepas dari itu sama saja sebuah bentuk kecintaan. Gitu. Kalau bentuk kecintaan kan bahkan apapun bisa dilakukan. betul. Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab mereka yang mencoba terus untuk mencecar Anies Baswedan. Iya. Tapi memang nggak berhenti di situ saja, Kang. Jadi termasuk anggota DPRD DKI Jakarta itu Gilbert Simanjuntak itu mengkritik Anies juga ini. Ini perihal dengan Formula E yang tiketnya, waduh itu kemahalan gitu, tiket Formula E. Dan akhirnya naik lagi. Gilbert Simanjuntak itu saya pastikan dia nggak bahas tiket MotoGP kemarin di Mandalika. Jadi begini, anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik pernyataan Ketua Panitia Formula E Ahmad Syaroni gitu soal harga tiket Formula E gitu loh. Nah, kan sebelumnya Ahmad Syaroni mengatakan bilang agar pihak yang menganggap harga tiket Formula E itu yang terlalu mahal supaya nggak usah nonton. Oh iya. Karena tidak ada paksaan gitu. Tapi merespon pernyataan Ahmad Syaroni itu nggak tepat gitu. Kenapa tidak tepat ya? Karena anggaran Formula E itu sebesar 710 miliar berasal dari APBD DKI Jakarta, Kang. Sedangkan dari pemasukan dari tiket di ajang itu nanti ditaksir sekitar hanya 7 miliar rupiah. Begitu. Ini saya kira yang cukup membedakan apa yang terjadi di Formula E sama MotoGP. Kalau di MotoGP kita mendengar ada paksaan untuk para ASN di sana membeli tiket. Dan yang namanya paksaan tentu orang menjadi tidak ikhlas ya. Dan akhirnya juga yang terjadi banyak masalah. UMKM di sana banyak yang rugi malah gitu kan. Nah, saya yakin tim Anies atau dalam hal ini Pemprov DKI sudah melakukan evaluasi yang besar-besaran terhadap apa yang terjadi di Mandalika untuk penyelenggaraan Formula E yang jauh lebih sukses dibandingkan Mandalika. Kan itu normal-normal saja, kan? Namanya continuous improvement. Hari ini harus lebih baik dibandingkan yang bulan lalu, tahun lalu. Termasuk terkait ini. Di sini ditegaskan tidak ada paksaan. Kalau merasa kemahalan ya tidak usah nonton. Dan saya pun memastikan 1000% saya tidak akan nonton. Buat apa duit yang 1 juta 2 juta dipakai beli tiket itu sayang kalau buat kita gitu. Lebih baik dibeliin sembako kan gitu. Tapi kan ada di atas sana gitu yang masih punya keluangan. Ya sudah mereka saja yang nonton gitu. Jadi dibikin simpel gitu, tidak menjadi ribet seakan-akan butuh pencitraan agar penontonnya penuh gitu. Kayak di Mandalika kemarin akhirnya orang dipaksa ASN untuk nonton. Nggak tahu caranya, apa dipotong gaji apa gimana, ngeri gitu. Ini tapi ya Anies Baswedan juga kalem aja gitu, santuy kalau anak-anak sekarang bilang. Benar. Karena itu juga kan kalau bicara terkait anggaran berapa 700 miliar sekian, itu kan memang tidak untuk ditutupi hanya oleh tiket. Betul.
Kan dalam sebuah event, apalagi bicaranya event internasional, ini kan akan melibatkan banyak sekali stakeholder, UMKM, hotel-hotel, penerbangan. Belum lagi ini diselenggarakan kan bukan sekali, tapi berkali-kali. Yeah. Jadi hitungannya bukan hitungan saya modal berapa, dapat duit dari tiket berapa. Enggak dong, gitu. Masa sesimpel itu berpikirnya. Mungkin Gilbert ini bukan orang IO, jadi nggak paham juga. Dia pedagang mungkin Bang. Pedagang, ya. Jadi hitungannya dia jangka pendek. Dari supplier berapa, dijual berapa gitu ya. Ya, ini ya sampai sekarang pun kita bisa melihat ya bagaimana cara berpikir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya. Selalu ke depan dan selalu ke depan. Terbukti selama menjabat selama 1 periode ini udah banyak ya Kang ya. Prestasi ya. Prestasi-prestasinya gitu. Itu di antara prestasinya adalah integrasi transportasi yang dulu ya saya juga sempat Kang di Jakarta beberapa tahun itu loh. Terus udah lama saya ke Jakarta lagi. Oh ya, memang sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya. Mulai dari kereta ya KRL, kemudian habis itu turun itu istilahnya angkutan kotanya itu sudah disiapkan dan bahkan itu gratis gitu loh. Jadi memang sudah terintegrasi dengan yang lain. Belum lagi nanti ada LRT gitu loh. Itu di soal integrasi transportasi ya kan. Kemudian yang baru-baru kita dengar JIS ya. Jakarta International Stadium, kemudian membangun sirkuit, ya kan, Formula E, dan juga bicara soal prestasi JPO, ya ini jadi bagus dan Instagramable, gitu loh. Jadi JPO di Jakarta itu wah menarik itu. Banyak teman saya ke Jakarta, fotonya di situ, selfie, waduh nyobain JPO baru ya. Kemudian juga ada trotoar yang lebih tertata. Trotoar kan biasanya pendek-pendek tuh diameternya, ini lebar kan, gitu loh. Jadi tertata, betul-betul tertata dan mungkin orang lebih nyaman buat lebih nyaman untuk jalan kaki, gitu loh. Dan udah banyak lah prestasi-prestasi, anugerah-anugerah, penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Anies Baswedan gitu. Iya. Saya udah lama nih nggak ke Jakarta. Belum kebayang juga itu perubahannya seperti apa. Kecuali dari cerita-cerita, dari gambar-gambar, video yang bertebaran di media sosial. Tapi kan kalau mengalami langsung pasti beda suasananya. Betul, betul. Cuman begini, saya ingin menegaskan satu hal lagi. Ketika kita lebih banyak atensi kita tertarik oleh hal-hal yang sifatnya infrastruktur bangunan, kan, dari tadi JPO, transportasi, JIS, dan seterusnya. Ada satu yang juga menjadi prestasi bagi saya sih, itu yang paling membanggakan justru. Dibandingkan yang semua ini, ada satu hal yang lebih membanggakan, yaitu pembatalan reklamasi. Itu simbol terbesar Anies Baswedan melawan oligarki. Saya secara pribadi sih sangat bangga gitu dengan keberanian Anies melakukan itu, dan itu sekaligus janji politiknya gitu yang dipenuhi oleh Anies Baswedan. Nah, yang ininya baru bonus. Kalau buat saya sih begitu ya. Bonusnya udah kayak begini gitu ya. Itu. Tapi bahwa keberadaan seorang pemimpin yang tidak diatur oleh oligarki, tidak diatur oleh para cukong-cukong politik, itu yang kita butuhkan hari ini. Karena kita sudah berpengalaman ketika para pemimpinnya berada dalam genggaman kekuasaan oligarki, yang terjadi bukan kebijakannya bukan berpihak pada rakyat, tapi justru ya pada mereka pemberi modal. Gitu. Iya. Ya luar biasa memang. Ya itu saya yang bilang, anjing mengongoh kafilah berlalu. Prestasi juga terus berjalan kan begitu kan. Ini ada berita lain ini yang menarik ini kan. Kan di penghujung Ramadan ya. Di penghujung Ramadan, salah satunya datang dari Ustadz yang ini juga udah dibahas nih di SJ Channel, Saiful Zaman Channel, Yusuf Mansur. Kan. Jadi heboh kan kemarin kan, tunjuk, ambil, pergi. Wah, gayanya kan gitu, tunjuk, ambil, pergi. Ayo ikutin semua. Iya. Dibilang katanya, ya buat yang sering ikut pengajian saya dari tahun berapa itu, 2014 apa 2004 kah kira-kira gitu, tahu kalau saya dulu ceramahnya tauhid dan sebagainya gitu loh. Nah, coba dilihat video itu secara utuh, jangan setengah-setengah dibilang begitu gitu loh. Cuman ya tergantung dari pemahaman masing-masing ya yang melihat video soal tadi itu. Jadi salawat di mall ya, untuk apa? Ambil barang, tunjuk, ambil, pergi, kayak gitu loh. Jadi jawabannya kira-kira seperti itu kan. Wah, ngeri itu ya, itu bisa jadi meme itu. Tunjuk, ambil, pergi. Apa yang terjadi pada seorang Yusuf Mansur
Saya kira dalam konteks yang cukup jauh berbeda tapi kondisinya mirip, itulah yang terjadi dengan Joko Widodo. No. Ini. Setiap yang dia lakukan itu menjadi salah di mata rakyat. Setiap yang dia lakukan ketemu saja salahnya oleh rakyat. Jadi sulit memang. Saya mencoba untuk bersikap lebih bijaksana pun sulit gitu. Karena memang ini bukan sebuah kesalahan yang tidak disengaja atau yang sekali dua kali terjadi, tapi seperti sebuah kesalahan yang memang dirangkai dalam waktu yang cukup panjang gitu. Ya saya juga pernah sampaikan tempo hari kan bagaimana latar belakang seorang Yusuf Mansur yang bahkan sebelum jadi ustadz pun dia pernah di penjara. Kalau tidak salah kasusnya pun penipuan uang gitu. Nah, jadi apa yang terjadi hari ini ya tinggal mengaca saja ke belakang gitu. Tidak perlu melakukan klarifikasi panjang lebar dan sebagainya. Netizen sudah sangat paham lah gitu ya. Begitu juga untuk Pak Jokowi gitu. Saya kira berat sekali nih Pak Jokowi besok lusa ngomong ini ngomong itu pasti salah itu. Ya tentu di mata orang yang terus-menerus menganggap bahwa persoalan kebangsaan ini harus diselesaikan dari pemimpin yang lebih dulu. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.